Come on, boys. Come on, come on. Satu yang WP heran adalah Alberto Puig. Apa yang dirasakan oleh Puig? Karena dia adalah sosok yang sangat besar berkontribusi menendang Dani Pedrosa dari HRC. They can kiss my ass. Yeah, see them lights, you know I got the strap. Go right up, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, you know I got the strap. Go right, I push the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Satu kata, Cak, setelah IWP tadi melihat sprint race, satu yang IWP heran adalah Alberto Puig. Apa yang dirasakan oleh Puig? Karena dia adalah sosok yang sangat besar berkontribusi menendang Dani Pedrosa dari HRC. Asli nyesek, karena kenapa? Setelah kita lihat, Dani hari ini walaupun posisinya di 6, ya, jadi sekali lagi, posisi ke-6 itu sudah luar biasa karena Dani hanya terpaut 1,7 detik dibandingkan dengan Brad Binder. Ini sebuah pencapaian performa yang harus kita acungi jempol. Ngomong-ngomong, Cak, WP saat ini memang sedang di kampung halaman, jadi jangan kaget kalau mungkin backgroundnya berbeda. Backgroundnya kamar, nggak masalah, Cak. Yang penting kan adalah update buat sampean, ya toh? Teman-teman pasti semuanya melihat bagaimana sprint race yang kita katakan bahwa pabrikan Jepang suffering. Pabrikan Jepang menderita, Cak. Kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini yang menjadi masalah bukan hanya mesinnya, Cak, tapi aerodinamika. Bisa kita lihat bagaimana Yamaha dan Honda yang tidak bisa berbuat apapun di Jerez. Padahal secara tradisional seharusnya Yamaha bagus banget di sini ataupun Honda bagus pula di sini. Karena di masa lalu pun secara histori Yamaha dan Honda yang menguasai Jerez, walaupun ada juga Ducati yang menjadi kampion di sini. Akan tetapi secara histori bisa kita simpulkan bahwa seharusnya pabrikan Jepang yang juara atau luar biasa di sini. Akan tetapi malam ini terbukti sprint race bahwa pabrikan Jepang ora iso berbuat apapun, Cak. Megap-megap, Kang Mas. Aduh, IWP sampai geleng-geleng asli. Speedless bosonya, Cak. Saat ini bisa kita simpulkan, mesin V4 sudah tidak bisa dianggap sebagai mesin yang brutal lagi. Semuanya sudah ada intervensi elektronik, meracik motor yang balance, seimbang, maka dialah yang menjadi kampion. Dan kita harus akui saat ini, malam ini, KTM luar biasa. Ini bisa terlihat pada saat kemarin, dan kita lihat juga bagaimana KTM yang jajah beberapa komponen yang nanti kita akan bedah dalam video terpisah. Karena kita lihat bahwa secara development untuk KTM ini dari sisi aerodinamikanya, sasisnya, engine-nya, semuanya benar-benar sangat serius dan menuju ke arah yang benar. Makanya nggak heran seorang Jack Miller mengatakan bahwa Dani Pedrosa adalah the best tester riders in the world. Jadi sampai dikatakan oleh Jack Miller barusan tadi pada saat interview setelah Jack berhasil podium 3, Cak, ya. Dan dia mengakui bahwa semuanya berkat Dani, dan inilah yang membuat IWP pun berpikir tadi, opo orang nyesek itu Puig. Gak heran kemarin pada saat Dani menjadi pembalap nomor 1 pada free practice pertama kan sorotan kamera ke Dani Pedrosa, kemudian langsung beralih ke Alberto Puig. Sorry itu saya, Cak, bukannya kita menyepelekan atau merendahkan Bradle, tapi fakta mengatakan bahwa ternyata Honda tidak bisa improve di tangan Bradle. Honda makin tersesat. Bisa kita perhatikan bagaimana ketika Marc Marquez tidak ada di Honda, dan nyatanya terbukti bahwa secara direction pun tanpa Marc Marquez, Honda terpuruk dan terpuruk 2 tahun. Directionnya berdasarkan dari Bradle dan juga Pol Espargaro, justru Honda sangat menderita. Sampai sekarang pun masih sulit, dan saat ini hari ini memang pabrikan Jepang bisa kita simpulkan suffering, sangat menderita Yamaha dan Honda. Dan hari ini yang luar biasa adalah pabrikan Eropa, KTM dan juga Ducati. Untuk memberikan gambaran kesampaian, Cak, bagaimana jalannya race hari ini, bagaimana Binder yang luar biasa pula. Tapi jangan salah, Cak, justru ternyata pada saat IWP bedah datanya yang luar biasa adalah Dani Pedrosa. Nggak percaya? Kita lihat. Ini, Cak, datanya. Sprint race bisa kita lihat bahwa ternyata Brad Binder luar biasa hari ini. Kalau kita lihat race hari ini ditempuh dengan 11 lap atau 11 putaran setara dengan 48,6 km lah. Kira-kira demikian, Cak, ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, Cak, Brad Binder luar biasa.
mampu menjadi pembalap terkencang atau juara di Jerez. Dan tidak pernah kita bayangkan ternyata Binder hari ini mengalahkan Jack Miller. Dan Pecco juga luar biasa, karena gini Cak, kemarin ini Pecco mengeluhkan bahwa motor dia secara feeling masih kurang. Jadi Bagnaia mengatakan bahwa front end-nya masih kurang sehingga dia tidak merasakan feeling yang positif. Balancing-nya berbeda dibandingkan dengan tahun kemarin, dan ini ternyata bisa diperbaiki oleh tim dari Ducati, luar biasa. Dan kemudian Jack Miller ketiga, ini juga luar biasa. Sayang Jack Miller secara manajemen tire masih kalah dengan Brad Binder. Sebenarnya untuk bannya sama Cak, yang soft dan juga medium, akan tetapi pada finalnya kita bisa simpulkan Brad Binder lebih mantap soal manajemen tire. Dan kemudian juga Jack Miller melakukan kesalahan pada saat 3 laps to go. Miller bagus tapi sayang kurang konsisten secara attackingnya ya, kalau kita perhatikan demikian. Oke, kemudian keempat Jorge Martin yang juga mantap setelah sebelumnya sempat suffering dengan kondisi badannya, tapi malam ini mantap. Kemudian juga Miguel Oliveira. Nah, ini Miguel juga luar biasa, mampu membentengi diri soalnya Dani Pedrosa sempat attacking, akan tetapi dia bisa melakukan take over lagi. Jadi kalau kita lihat Dani ini memang luar biasa Cak, sangat salut dengan Dani Pedrosa karena dia tidak pernah membalap dan tiba-tiba hari ini dia hanya berjarak 1,7 detik dibandingkan Brad Binder. Sama bayangin aja, di Dani hari ini nomor 6, 7 baru Maverick Viñales, dan ke-8 Johan Zarco. Kemudian ke-9 Bezzecchi. Dengan posisinya tersebut sudah cukup membuatnya menguasai klasemen sementara. Kemudian 10 Luca Marini dan 11 Fabio Di Giannantonio. Sementara 12 Quartararo, ini adalah maksimal yang dia bisa buat. Dan 13 nempel Alex Rins yang sepertinya memang masih kesusahan Cak. Memang pabrikan Jepang malam ini, hari ini benar-benar menderita Kang Mas. Nah, ini yang IWP bisa share kesampaian tentang the fastest rider. Jadi teman-teman jangan salah, walaupun Dani hari ini hanya finish ke-6, ternyata secara lap time berhasil menjadi pembalap terkencang Cak. Fastest lap each rider, dia menjadi pembalap nomor 1 dengan 1 menit 37.927 detik. Dan kedua baru ditempel oleh Jack Miller. Lalu Pecco Bagnaia dengan 1 menit 38.00. Setelahnya semuanya 38.00. Artinya apa Cak? Di balap sprint race hari ini hanya KTM yang luar biasa, yakni Dani Pedrosa dan Jack Miller dengan 1 menit 37, temboknya dijebol Cak, 1 menit 38. Baru kemudian Pecco Bagnaia dengan 1 menit 38 fastestnya, lalu disusul oleh Maverick Viñales keempat dengan 1 menit 38.022, baru Johan Zarco, Brad Binder, Jorge Martin, Alex Spargaro, Miguel Oliveira, Bezzecchi, Fabio Quartararo yang ternyata di posisi 11 secara fastest lap-nya, dan Luca Marini, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Raul Fernandez, Alex Rins, Nakagami, dan yang paling belakang ternyata Iker Lecuona yang menorehkan waktu tercepat 1 menit 41.49 detik. Cukup jauh Cak, sangat jauh bahkan dibandingkan dengan Dani Pedrosa yang luar biasa. Ini adalah fastest lap each ridernya, maksudnya gini Cak, pembalap yang terkencang satu lapnya. Dan hari ini ternyata diisi oleh Dani Pedrosa, Jack Miller, dan Pecco Bagnaia untuk 3 tercepatnya. Nah, sementara ini adalah event best maximum speed. Para pembalap yang menorehkan top speed terkencang masih dikuasai oleh Ducati dengan 300 km per jam. Dan ternyata Dani Pedrosa lagi menorehkan top speed dengan 300 km per jam pula. Sampai bayangin aja Cak, dengan stride yang hanya 0,6 km. Sampai bayangin aja, hanya 0,6 km, akan tetapi ternyata MotoGP Machine mampu tembus 300 km per jam. Saman bisa bayangin bagaimana akselerasi cepatnya motor ini, karena kabarnya untuk mencapai 0 sampai dengan 100 km per jam hanya membutuhkan sekitar 2 detikan, 2, sekian detik. Makanya jangan heran kalau MotoGP Machine dengan 0,6 km sudah tembus di angka 300 km per jam. Luar biasa. Kemudian ketika Bezzecchi Ducati dengan 299,1 km per jam. Kemudian Jack Miller sekali lagi, KTM lagi ya, 297,5 yang ditorehkan dari practice pertama. Kemudian juga qualifying untuk Johan Zarco. Terus di sini kita perhatikan, kita langsung skip saja ya biar nggak lama-lama. Dan pada akhirnya di sini kita lihat Fabio Quartararo dengan Yamaha-nya yang menorehkan top speed 295 km per jam. Jadi ini adalah top speed untuk pabrikan Jepang yang paling kencang. Dan ternyata di sini kita lihat bahwa Honda bukanlah motor terkencang soal top speed. Bisa kita perhatikan di sini Cak, bagaimana Nakagami hanya menorehkan 294,2 km per jam. Jadi walaupun sangat tipis tapi tetap di bawahnya dari Yamaha. Dan juga kita lihat di sini bahkan Alex Rins pun hanya 291,8 km per jam.
Problemnya bukan power, Cak. Sekali lagi, Honda ini bukan power, akan tetapi Honda memang suffering pada saat mereka keluar tikungan, sehingga para pembalap tidak bisa menggunakan power aslinya secara real, karena mereka tidak bisa buka gas secepat mungkin gara-gara less traction bagian belakang ya. Jadi ini informasi yang bisa IWB update sampai semuanya dari top speednya, dan terakhir adalah klasemen sementara. Kita intip. Jadi dari kemenangan Binder maka bisa kita lihat bahwa tetap ya secara posisi ternyata Bezzecchi masih menguasai dengan 65 poin, Cak. Jadi di sini leadernya masih Bezzecchi, disusul Pecco Bagnaia. Gara-gara hari ini finish kedua, maka Pecco langsung menorehkan poin menjadi 62 dengan gap hanya 3 angka dibandingkan dengan Bezzecchi yang finish ke-9. Kemudian Maverick Viñales dengan 48 angka ya poin, kemudian Alex Rins dengan 47 poin, dan ini artinya apa? Rins masih punya potensi, Cak, untuk merasa ke depan karena hanya terpaut 18 angka dibandingkan dengan Bezzecchi. Zarco juga menempel di posisi 5, Binder nempel posisi 6, ke-7 Luca Marini, dan 8 Jorge Martin, kemudian Fabio Quartararo 9, kemudian Alex Marquez 10 setelah jatuh 2 kali, dan Jack Miller, kemudian 11 Morbidelli 12, dan Miguel Oliveira 13, Alex Spargaro 14, jatuh mulu soalnya, Cak, dan Augusto Fernandez 15, Fabio Di Antonio 16, Nakagami 17, kemudian Marc Marquez ke 18, dan Joan Mir 19, Michel Pirro 20, dan Dani Pedrosa 21, Jonas Folger ke 22, Raul Fernandez ke 23, dan Stephen Bradl ke 24. Dan inilah konstruktor, Cak, dengan kemenangan Brad Binder, maka bisa kita lihat KTM merangsek lagi ke atas, di mana konstruktor dikuasai Ducati dengan 112 poin, kedua KTM, dan ketiga Aprilia, Honda ke-4, dan Yamaha yang terakhir. Kemudian tim dikuasai oleh Mani VR46 dengan 103 poin di sini, dan Pramac Racing Ducati 81 poin, Red Bull KTM ketiga, Ducati Lenovo keempat dengan angka di sini sama perhatikan aja. Kemudian 5 Aprilia Racing, 6 Monster Energy Yamaha, 7 LCR Honda, 8 Gresini Racing MotoGP, dan 8 RNF, 10 Gas-Gas, dan 11 adalah Repsol Honda. Jadi paling bunci, Cak, Repsol Honda. Ini PR yang sangat berat bagi tim yang legendaris Honda. Yes, ini update IWB tentang bagaimana Harris barusan. Semoga mencerahkan sampean yang tidak nonton mungkin dan pengen data seperti apa, ya ini yang bisa IWB share ke sampean.
Baik Kang Mas, jadi congratulations buat KTM yang luar biasa dan juga hebat pula buat Pecco. Karena sebelumnya Pecco suffering, menderita, dan dia mengatakan bahwa secara feeling front end-nya masih kurang, akan tetapi ternyata sprint race dia menunjukkan bahwa dia memang kencang. Artinya seperti yang Ducati berhasil memperbaiki keluhan dari Pecco. Dan juga kalau kita perhatikan, bahkan Yamaha pun masih kayak tersesat, Cak. Kita lihat Yamaha ini masih mencari direction yang tepat. Kita perhatikan pula bagaimana mereka sempat mencoba yang namanya knalpot mirip banget dengan KTM, kayak belalai gajah. Mereka coba pula dan ternyata masih belum membuahkan hasil. Tenang, tapi kita akan bahas itu terpisah videonya supaya sampai tercerahkan. Kita akan bedah besok karena IWB menemukan banyak sekali para tim yang saat ini sedang jajak komponen baru. Dan sekali lagi sebenarnya ini bukanlah solusi, Cak, menurut IWB. Engine dan engine, reaksi daripada sasisnya, engine-nya, elektroniknya. Jadi Fabio menekan supaya Yamaha bisa melakukan revolusi. Bukan hanya ganti knalpot, bukan hanya ganti komponen yang minor ini dan itu, bukan. Tapi Fabio menekankan revolusi. Dani Pedrosa sudah menjajah beberapa komponen yang baru. Kita akan bedah pada next video, tapi ya jangan sekarang. Dan juga saat ini bisa kita lihat bahwa Bezzecchi masih menjadi kampiun untuk poinnya. Itu aja update Harris hari ini. Jadi IWB hanya bisa mengatakan, wes kapokmu kapan Puig ya, kowe buang wong sing apik, wong jos gandos, keren tenan malah dibuang. Honda harusnya jangan melepas Dani Pedrosa, harusnya demikian. Jadi seharusnya memang Puig ini seharusnya ya menurut IWB diganti segera mungkin supaya HRC bisa refreshment, supaya ada orang atau sosok manajer yang betul-betul tajam bisa mencari pembalap muda yang berbakat. Itu update IWB. Dan seperti biasa, kalau teman suka video cuman like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.